Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Nita Nurmala Permata Dewi dari kelas A NPM 2021740. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan SPSS untuk analisis data yang akan dihitung. Nah, kali ini aku akan mencontohkan salah satu analisis data, yaitu normalitas data. Sebelumnya, aku bakal jelasin dulu, apa sih SPSS itu? Nah, SPSS merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk memudahkan perhitungan dalam statistika, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung manual setiap variabel yang ada. Aplikasi SPSS ini memudahkan kita dalam mengerjakan setiap analisis data yang akan diperlukan dalam penelitian atau riset. Sekarang udah tahu kan apa SPSS itu? Nah, yuk sekarang kita lihat gimana sih cara penggunaan SPSS untuk analisis variabel. Di sini aku akan mencontohkan salah satu analisis dalam statistika, yaitu analisis normalitas data, di mana analisis ini digunakan sebagai salah satu uji apakah variabel yang akan digunakan bisa digunakan untuk penelitian dan memiliki distribusi normal atau tidak. Yuk, simak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Nurmala Permata Dewi dari kelas A NPM 2021740. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan SPSS untuk uji dari suatu data. Nah, di sini saya akan menguji normalitas data. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu normalitas data. Nah, uji normalitas data merupakan suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data dalam variabel yang akan digunakan sebagai penelitian baik dan layak digunakan ataupun tidak, sehingga diuji melalui normalitas data. Nah, di sini saya memiliki 10 variabel yang nantinya akan saya uji mengenai berat badan dan juga tinggi badan. Yang pertama, teman-teman membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, aplikasi SPSS ini aplikasi yang digunakan untuk menguji normalitas data. Nah, sudah terlihat ya, ini sudah dibuka. Langkah selanjutnya, teman-teman membuka lembar kerja baru dengan mengklik file new data. Seperti yang teman-teman lihat, di sini berupa layar baru yang akan digunakan untuk menguji data. Yang kedua, teman-teman membuka variabel view dan mengklik variabel view-nya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nama properti variabel yang akan digunakan sebagai salah satu uji normalitas data. Nah, untuk namanya sendiri, karena tadi saya menguji berat badan dan tinggi badan, maka ditulis berat. Lalu yang keduanya itu adalah tinggi. Nah, untuk tipenya numerik, karena ini angka, lalu untuk width-nya tetap ya, lalu untuk desimalnya itu dinolkan. Selanjutnya untuk label itu berat badan, untuk yang pertama. Dan yang kedua adalah tinggi badan. Nah, sudah teman-teman, sudah disetting. Lalu selanjutnya teman-teman masuk lagi ke menu data view. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan data-data yang akan nanti diuji. Nah, untuk yang pertama yaitu berat badan yaitu 50, lalu 56, 60, 62, 64,
50, 54, maaf, 45 maksudnya. 54, 50, dan 50. Untuk tingginya yaitu 160, 160, 165, 155, 160, 160, 155, 165, 150, 160. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa menyimpan data dengan mengklik file lalu save as dan memberikan nama file tersebut sesuai dengan keseragaman yaitu normalitas atau sesuai dengan apa yang diinginkan yang nantinya dapat ditempatkan di file directory atau yang dikehendaki. Nah, setelah itu, setelah data telah dimasukkan, teman-teman klik menu analisis, lalu non-parametric test, klik 1 sampel KS, setelah itu tunggu, nanti akan muncul tabel. Nah, setelah itu masukkan data tinggi badan dan berat badan ke tes variabel list. Nah, lalu di kolom test distribution, pilih normal. Setelah itu, klik OK. Nah, tunggu sebentar, nanti akan terlihat output yang akan dihasilkan. Teman-teman juga bisa menyimpan hasil dari analisis tadi di file atau save as. Nah, ini sudah terlihat ya hasil output dari data yang dianalisis. Masih proses, ditunggu. Nah, ini merupakan data hasil dari analisis normalitas data yang tadi sudah dimasukkan. Nah, teman-teman, untuk ketentuannya sendiri yaitu ada test distribution is normal, di mana mungkin tes ini bisa dilihat ya, ketentuannya untuk menentukan apakah data tersebut normal atau tidak. Jika sig lebih besar daripada 0,5, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika sig lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, teman-teman melihat signya itu dari mana? Nah, itu ada yang paling bawah, yaitu bernilai 5, 8, 6. Di depannya itu ada angka titik, yaitu 0. Memang tidak ditulis karena memang 0 tidak ada, mungkin tidak ada nilainya, jadi hanya ditulis titik saja. Nah, dapat disimpulkan bahwa analisis dari normalitas data yang dilakukan
itu lebih besar signya daripada 0,5. Artinya distribusi tersebut normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut bisa digunakan untuk penelitian yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena distribusi data tersebut dikatakan normal. Nah, mungkin teman-teman ketika sudah terlihat output dari hasilnya, teman-teman bisa mengcopy hasil tersebut dan memindahkannya ke file Word, di copy, lalu nanti paste di Word-nya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana sih penggunaan SPSS sebagai salah satu analisis dengan pengujian normalitas data. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, ini merupakan hasil dari analisis normalitas data. Ketentuannya, jika sig lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika sig lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, dalam analisis ini, keduanya berdistribusi normal karena lebih besar, sehingga bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Gimana nih teman-teman sekarang? Udah ada gambaran kan terkait penggunaan SPSS untuk analisis data? Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.